Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us love. He came to give us love. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left His throne on high. He left His throne on high. He said, "Believe in me." Believe in me. He said, "Receive me." Receive me. For I am the way. For I am the truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us love. He came to give us love. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left His throne on high. He left His throne on high. He said, "Believe in me." Believe in me. He said, "Receive me." Receive me. For I am the way. For I am the truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, He lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Deo. Di dalam pergumulan, panitia Natal pada akhirnya menentukan tema Sahabat
jangan takut. Dan itu membawa kita pada perenungan setiap minggu yang diawali dengan Advent pertama. Kisah tentang Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa mengawali semua ketakutan. Dan tayangan film pendek seseorang berlari-lari di hutan menggambarkan kita yang sering ketakutan dan semakin menjauh dari Tuhan. Advent kedua adalah lanjutan kisah tentang Adam dan Hawa hingga berkembangnya kejahatan Kain dan Habil. Ketakutan itu semakin membuat manusia jauh dari Tuhan, makin jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Cuplikan berita-berita kejahatan dan dekorasi tentang daerah kumuh di antara gedung-gedung tinggi menggambarkan kondisi real dunia yang berantakan saat ini. Dan tayangan film pendek yang kedua menunjukkan kejahatan yang kita lakukan mungkin tidak se-ekstrim yang ada di berita-berita itu. Tetapi padahal sebenarnya juga dosa. Dan sinar terang yang muncul di tengah kegelapan itu adalah gambaran Tuhan yang hadir di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di Advent ketiga, Tuhan menangis melihat kita makin menjauh dari Tuhan, seperti ditampilkan dalam tayangan film pendek yang ketiga. Bahwa Tuhan ada dan melihat pada saat kita melakukan semua hal di dalam hidup kita. Jika kita mungkin juga tidak melakukan sampai se-ekstrim itu, ada yang kadang kita lakukan tanpa sadar di dalam keseharian kita, yang juga sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita menjauh dan menolak Tuhan. Seperti dalam contoh adegan singkat pasangan yang berselisih saat akan ibadah online saat itu. Mungkin sering kita pun tidak siap saat akan beribadah online. Merasa tidak perlu mengikuti keseluruhan ibadah. Terkadang mungkin sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, atau berpenampilan seadanya. Bahkan bukan tidak mungkin, terkadang setelah ibadah selesai, perselisihan masih terus berlanjut. Di Advent yang keempat, membahas tentang Tuhan yang meninggalkan tahta kemuliaannya demi kita. Dan tayangan film pendek yang keempat menunjukkan sekalipun kita terus berlari menjauh, tetapi Tuhan tetap mau mencari kita, menerima kita, dan menjadi sahabat kita, sekalipun harus meninggalkan tahtanya. Semuanya demi kita. Nah, di dalam hidup ini kita dapat meneladaninya. Seperti pada sharing Ibu Ruth Potalangi yang harus meninggalkan kenyamanannya, tetapi mau melakukannya demi kasihnya kepada anaknya. Lalu di malam Natal kita mulai dengan candlelight. Ini mungkin tidak seperti biasanya, tapi hal ini kita lakukan untuk mengingat bahwa candlelight ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan di dalam ibadah malam Natal, tapi punya pesan khusus untuk setiap kita. Bahwa terang yang hadir itu harus kita teladani, sehingga dengan bersumber pada terang itu, kita dapat menyalurkan kepada sekeliling kita. Kami berharap kita dapat melakukan secara serempak, sekalipun tidak berada di gedung yang sama. Karena itu, ada ajakan untuk mengabadikan foto dan upload dengan jarak waktu, agar kebersamaan itu benar-benar dapat kita rasakan. Sedangkan tepat pada hari Natal, diceritakan tentang persahabatan orang Majus yang bisa jadi contoh bagi kita.
bahwa sekalipun dengan berbagai-bagai pergumulan dan perbedaan, tapi mereka dapat bersama mencari dan menemukan terang itu. Terang itulah yang telah mempersatukan mereka dan juga akan mempersatukan kita. Yang terakhir, mengenai grup WA, kami membuat secara khusus agar setiap jemaat yang datanya ada pada kami dapat terjangkau dan tidak melewatkan setiap rangkaian Natal yang saling terkait ini. Karenanya bagi semua yang mungkin belum tergabung, pastikan Anda mengupdate data Anda pada kantor gereja. Menjelang penghujung tahun 2020 ini, mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk menutup tahun ini dan menyongsong 2021 bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus menyapa kita semua dari detik demi detik di awal tahun, terus berdetik sampai akhir tahun. Detik-detik itulah yang akan kita lalui setiap tahun. Ya, setiap tahun. Namun beda pengalaman dan realita. Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dengan detik-detik yang akan mengakhiri tahun 2020, maka kebaktian kita dimulai dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita semata-mata hanya datang daripada Allah. Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan dalam segala penyertaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Selamat tinggal 2019, tahun di mana anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan luar biasa. Segala hormat dan pujian bagi kemuliaan Tuhan saja.
Selamat datang tahun baru 2020. Tahun yang penuh harapan dan berkat Tuhan. Tahun yang terus dapat berkarya. Sukses tahun 2020. Aku awal April kan mau buka restoran. Kamu bisa datang ya? Oke, ya ada. Terima kasih ya, Rin. Wah, asik. Ada yang buka restoran. Rin, aduh, kebetulan aku ketemu kamu. Aku mau buka restoran, geng, April awal. Ya, dan aku perlu ruangan itu di dekor. Aku tahu kamu pasti bisa, karena aku cocok sama dekormu. Di mana? Di Raya Ahmad Yani. Ayani. Ya. Janjian ya kon kapan? Ya. Tapi yang pasti kamu bisa ya. Bisa. Supaya aku nggak cari orang lain gitu. Ya. Jadi nanti yang aku inginkan tuh dekor keliling yang menarik supaya orang-orang yang dari jalan raya itu bisa mampir ke tempat itu. Ya. Jadinya hari Rabu atau Sabtu yang bisa. Sabtu aja. Sabtu ya, oke. Jam Kita tunggu 10. ya, Sabtu jam 10 ya. Ada. Oke, geng. Thank you. Tuhan berkati kon. Aris. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Dev. Ya, Cik. Siapa yang rencananya kamu katanya mau pergi bareng aku liburan bulan Juli? Oh. Sing katanya mau ke Korea bareng. Ya apa? Ya, Cik, sorry. Devi lupa ngomong. Bulan Juli itu, Devi itu mesti nganter Theo. Theo mau lanjutin sekolah ke Australia. Walah. Iya. Kamu mesti ikut dah? Iya, Kamu mesti nganter? harus. Waduh. Kalau nggak sampai sih ngurusin apartemennya, terus makan, terus harus ke sekolahnya juga lah. Untuk urus beberapa surat sih belum selesai. Waduh, Cik iya, berapa? kemana? Ya akhir Juni sampai Juni awal ya? sampai Juli ya kira-kira ya 14 harian lah. Ya nanti Desember aja. Iya, wis lah, lain kali ya kita pergi lagi ya. Liburan winter. Ya, aku tak ngajak temen lain lah, siapa tahu ada yang mau gabung. Seru lah ada koncone itu ya. Waktu terus berjalan, detik demi detik, melangkahkan kakinya dengan stabil. Tak ada yang meleset satu detik pun. Ketika jam itu terus berputar, Januari, bulan melangkah dengan mantap. Februari, bulan dimulainya pekerjaan, karya, dan daya berjalan. Langkah yang mantap, dengan mata menatap ke depan, perjalanan tahun 2020. Sukacita dan harapan berbaur menjadi satu untuk merenggu cita-cita di depan. Seraya firman Tuhan menyertai.
janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil luar biasa. Maret, di bulan Maret, apa yang terjadi ketika di bulan Maret? Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Benar Tuhan, tak seorang pun yang tahu akan hari esok. Apakah hari esok akan cerah atau gelap? Apakah hari esok akan bersinar atau redup? Apakah hari esok akan ceria atau syarat duka? Apakah hari esok akan beruntung atau gulung tikar? Apakah hari esok akan sukacita, ceria, atau duka lara? Ya, tidak ada yang tahu hari esok. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Benar, hari esok tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun manusia. Orang yang super pandainya, dia tetap tak akan mampu tahu apa yang akan terjadi. Maret boleh dikatakan mulainya bulan yang kelam. Kabut itu mendadak menggulung seantero jagat ini. Dunia digemparkan dengan melesetnya anak panah COVID-19. Tak ada seorang pun yang dapat mencegahnya.
menanggap apalagi menghentikannya. Terus maju, seolah-olah ada kekuatan yang terus mendorong dan terus menyebat. Seperti teriakan Ayub, biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan kemauan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya malam itu. Biarlah dia dicekal oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ketika engkau tak mengerti apa yang jadi kehendaknya, ketika engkau tak mengerti, jangan kau lupakan dia. Ingatlah, dia tahu yang terbaik bagimu. Semua akan indah pada waktunya. Ingatlah, dia mengasihimu. Jangan ragukan dia. Ketika engkau tak mengerti apa yang jadi kehendaknya, ketika engkau tak mengerti, jangan kau lupakan dia. Ingatlah, dia tahu yang terbaik bagimu. Semua akan indah pada waktunya. Ingatlah, dia mengasihimu. Jangan ragukan dia. Di tengah-tengah gulungan kegelapan yang pekat, terasa nafas tersendat. Ketika badai awan menggumpal-gumpal, mata menatap kosong belaka. Bumi dan seisinya seolah-olah tergoyang kencang dengan gempa yang memporak-porandakan seluruh karya, kerja, dan usaha tersendat mendadak berhenti. Penghasilan dan pendapatan terjun bebas. Tak terhindarkan pemberhentian kerja atau pemotongan gaji menyentak kehidupan keluarga. Semakin tidak tahu esok mau makan apa dan mau apa. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa
Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamai ya Tuhanku, jamai ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamai ya Tuhanku, jamai ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, Badai itu menggoncang penghasilan. Baik-Mu Bapa, tanpa Awan semakin gelap tanpa dan semakin menggelinding dengan bebasnya. Engkau Kegelapan itu semakin pekat. Yesus Tuhan, Ketika orang Kau paling yang aku kasihi rapuh dalam sekejap meninggalkan aku, jiwa ini. ketika senda gurau Tuhanku, damai ya Tuhanku, masih terasa hangat, Engkaulah Tuhan esok yang paling sudah terdengar teriakan ratap tangis. Hanya dalam hitungan hari orang saudara yang aku kasihi telah kedukaan menyelimuti diriku. Di tengah-tengah gumpalan awan gelap, Kau paling mengerti air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, air mataku menjadi makanan siang dan malam. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau Sampai bertemu kembali. Kasih Kristus yang mengawalinya. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai bertemu, sampai bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai
sampai bertemu. Sampai bertemu lagi. Terasa terngiang-ngiang ibadah persekutuan jemaat yang saling menguatkan, juga terporak-porandakan. Gereja besar maupun gereja kecil, semua menjadi kosong. Iya, kosong, melompong. Tak ada seorang pun yang ada di dalam rumah Tuhan. Kursi dan bangku-bangku terisi debu yang semakin tebal. Tak ada pujian yang dinyanyikan di rumah Tuhan. Tak terdengar doa yang dinaikkan di dalam gereja. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan di mimbar. Pintu gereja. Ya, pintu gereja sudah tertutup. Iya, tertutup rapat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Oh Tuhan, lihat hatiku, adakah yang salah? Aku sungguh mengasihimu. Singkapkan mata hati kami ya Tuhan. Kau yang Maha Tahu. Bukakan kehidupan kami ya Bapa. Tunjukkanlah kalau jalanku itu serong. Beritahukan kepadaku ya Tuhan. Lihat hatiku, kegelapan apakah ku sungguh mengasihi. Selidikilah aku ya Allah. Kau dan yang kenalah Maha hatiku. Tahu dan Ujilah menilai hidupku. Dan kenalah Tak ada yang pikiran-pikiran. tersembunyi bagimu. Lihatlah apakah jalanku serong. Selidiki aku, Dan tuntunlah aku lihat di hatiku, jalan yang kekal. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Apakah ibadah Kau kami yang Maha Tahu tidak menyukakan hatimu ya dan Allah? menilai hidupku. Apakah persembahan Tak ada kami yang menjijikkan Engkau? tersembunyi bagimu.
ritual ibadah kami tanpa penghayatan hati. Lihat hatiku, Apakah puji-pujian yang kami naikkan sekedar ungkapan bibir yang kosong? Kau yang Maha Apakah doa kami hanya doa-doa yang mementingkan ego kami? Tak ada yang tersembunyi. Apakah persekutuan ibadah kami tidak beda dengan perkumpulan arisan? Lihat hatiku, apakah kebaktian kami sungguh mengasihi membuat Yesus, membuat Kau Engkau yang Maha berdiri tahu di pintu luar dan gereja? menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, teduhkan kami di dalam menutup tahun 2020 ini. Dengan gentar dan takut ya Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang betul-betul menjadi kekuatan kami ya Tuhan untuk dapat mengakhiri tahun 2020 dan nantinya memasuki 2021. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lihat firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 11 hingga yang ke-15 untuk mengakhiri tahun 2020. Demikian firman Tuhan. Yesaya mengatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dari lemak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, apakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kekejikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, akan mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya.
Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun aku berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita mendengar atau baca dari Yesaya tadi, apa yang sebetulnya terkesan di dalam benak kita? Sepintas saja, apa yang terkesan? Saya percaya kesan saya dan saudara nggak beda. Ya. Allah sedang marah. Ya. Allah sedang marah kepada umatnya. Dan kalau Allah marah kepada umatnya, yang jelas berarti yang salah umatnya. Nggak mungkin Allah itu salah, nggak mungkin. Umatnya yang salah. Sehingga dicatat di sini saudara, sampai Allah memalingkan mukanya. Memalingkan, nggak mau lihat itu ya. Atau sudah lihat sengaja nggak mau lihat. Itu memalingkan. Tidak mau mendengar doanya. Menolak setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh umatnya. Bahkan persembahan. Allah menolak semuanya. Dan akhirnya umat itu dibuang ke Babel. Saudara, kenapa? Kenapa Allah marah? Satu. Ya, satu aja. Yaitu apa? Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada Allah. Tidak setia kepada Allah. Saudara, kata setia, kata taat itu sangat-sangat prinsip sekali di dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Yang pernah berkeluarga dan menikah dan yang akan nanti saudara-saudara yang menikah. Jangan sekali-kali khianati pernikahan yang dilakukan. Jangan sekali-kali tidak setia. Itu akan memberikan satu luka yang luar biasa. Dan Israel berkali-kali tidak setia. Dan puncaknya Allah marah luar biasa. Dibuang semuanya ke Babel. Allah memporak-porandakan Israel. Saudara, nggak tanggung-tanggung ya, bait Allah yang megah di mana umat Allah itu beribadah dihancurkan rata dengan tanah. Nggak ada lagi persekutuan, nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi kebaktian, saudara, nggak ada lagi korban yang ada di sana. Bukan itu saja, Israel dibawa ke Babel, saudara, habis-habisan, nggak ada dan tidak ada yang bisa dibawa karena bangsa Babel datang langsung kepada Israel, langsung semuanya rakyat diambil, dibawa dengan paksa. Ekonomi, morat, marit hancur semuanya. Mereka tinggal di negeri jajahan. Kenapa? Allah marah dengan umatnya Israel. Saudara, di dalam kita akan menutup tahun 2020 ini. Saya berpikir, saya bergumul, dan tentunya bersama dengan semua gereja dan anak-anak Tuhan.
kita akan menutup tahun 2020. Dan ketika kita menutup, saudara, tahun 2020, ya, seluruh acara yang diadakan, nanti kalau saudara lihat televisi semuanya atau berita apapun, selalu sudah ketika mau menutup ini dimulai dengan acara kaleidoskop, ya, memutar kilas balik peristiwa yang terjadi di dalam awal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember 2020. Apa? Kaleidoskop apa yang dapat kita sajikan dan kita lihat? Saya membayangkan bagaimana seperti Israel ya diserbu oleh Babel habis-habisan, sudah. Bait Allah dihancurkan luar biasa. Kita diboyong ke sana, ekonomi hancur semuanya. Seolah-olah COVID-19 ini, saudara, seperti negara Babel yang datang, yang menyerang dunia ini. Kita mencatat dalam kaleidoskop. Yang pertama pasti merebaknya virus COVID-19 yang tidak bisa dicegah. Kaleidoskop kita akan mencatat bahwa sampai hari ini saudara, korban virus 19 itu saudara sudah 1,6 juta orang mati karena COVID. Gak tanggung-tanggung ya saudara, seluruh dunia 1,6 juta. Mulai bulan Maret, adik saya juga dipanggil Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kakak sepupu saya juga dipanggil Tuhan. Bersama dengan adik mama saya. Banyak juga para hamba Tuhan, para pendeta yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Banyak juga sahabat, teman, saudara yang pulang terlebih dahulu. Itu catatan dalam menutup tahun 2020. Ada catatan lagi terporak-porandanya dunia ekonomi, di mana betul-betul memusingkan semua pekerja baik yang konglomerat maupun yang sederhana, yang punya pabrik besar ataupun yang punya warung di pasar. Sama-sama pusingnya, sudah tidak bisa memberikan penghasilan. Semuanya mengatakan 50%, ada yang 60%. Ada yang di PHK karena perusahaan sudah tidak mampu lagi menggaji. Bahkan banyak yang mengatakan karyawan-karyawan, Pak Nathan doakan Pak. Doakan aja deh. Potong separuh gak apa-apa, seperapat gak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai di PHK. Saudara, itulah situasi. Dunia pendidikan, pola mengajar, pola belajar rubah semua, yang membuat juga banyak keluarga yang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan itulah catatan-catatan di dalam menutup 2020 ini. Allah hadir di Babel bersama Israel yang mengalami teriakan-teriakan minta tolong. Yang semuanya sudah habis. Allah hadir di sana. Dan Allah yang hadir di sana, Allah yang mengembalikan Israel untuk kembali pada Allah dengan setia. Ibadahnya ibadah yang setia. Doanya doa yang sungguhan dengan setia kepada Allah. Persembahan yang diberikan, persembahan yang sungguh-sungguh dari hati yang mengalir berkat dan anugerah Allah. Dikembalikan lagi sentral Allah, pusat hidup Allah.
di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Natal, kita sudah bergumul dengan satu tema yang luar biasa. Aku adalah sahabatmu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku adalah sahabatmu. Oleh karena itu jangan takut. Situasi dan kondisi yang boleh dikatakan kita akan menutup 2020, tidak ada sesuatu pun yang dibanggakan selain air mata. Saya percaya orang-orang yang dalam duka akan menutup tahun ini. Untungnya saudara, kita tidak merayakan kebaktian Natal di gereja karena tidak mungkin karena COVID. Andai kata ada dan bisa, saya yakin saudara, orang yang biasa datang bersama dengan keluarga, kali ini sudah tidak ada dengan orang-orang yang dicintainya datang di rumah Tuhan. Dia datang dengan air mata dan kesedihan yang luar biasa. Tapi jangan takut. Jangan takut. Usaha kita ambruk, usaha kita habis-habisan, semuanya beban berat luar biasa. Firman Tuhan, jangan takut. Mari kita menutup tahun 2020 dengan statement sahabat. Jangan takut. Kita akan mengakhiri ini dengan penuh keyakinan. Tuhan akan ubahkan tahun yang baru ini dengan penuh harap. Tidak dalam ketakutan. Karena kita punya sahabat yang baik. Amin. Into temptation, but deliver us from
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Selamat datang tahun 2021. Salah ya, satu. Mari kita mulai ibadah buka tahun kita hari ini dengan satu pernyataan, satu keyakinan bahwa benar kami tidak tahu hari esok. Tetapi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus penolong setiap kita. Allah kita, Tuhan kita adalah sahabat kita. Dan percayalah, seorang sahabat akan selalu ada, berjalan bersama-sama dengan kita, termasuk di tahun yang baru ini. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, seorang sahabat akan tetap kita rasakan. Sekalipun gunung-gunung beranjak. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan penuh keyakinan. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tetap nyata. Mari bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia Tuhan, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit dan bukit-bukit pun bergoyang,
kasih setiamu tak akan beranjak dan takkan beranjak, takkan bergoyang. tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, Biarpun gunung-gunung beranjak bukit-bukit dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dan sekali lagi yang di rumah, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dan takkan beranjak, takkan bergoyang. tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, atau mungkin saya bisa bilangnya shalom sahabatku. Asik gitu ya. Di hari yang baru, hari pertama tanggal 1, kalau kita ingat banyak sekali ya penyertaan Tuhan selama 2020. Bahkan kemarin saya ingat Natal kita di Desember kemarin itu mengangkat satu tema, yaitu sahabat jangan takut. Sahabat jangan takut. Nah, bicara soal sahabat begitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih sahabat akhirnya? Setelah 1 bulan kemarin, apa Bapak Ibu sahabat? Sahabat adalah, sahabat adalah, ya biarkan Bapak Ibu menjawab sendiri ya. Tapi yang jelas sahabat itu saya bisa bilang satu titel, jabatan, gelar yang diberikan buat mereka yang punya hubungan dekat. Mereka yang punya relasi yang dekat. Mereka bersahabat. Dan itulah yang salah satu tokoh Alkitab lakukan. Kalau kita buka dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itulah yang Henokh lakukan. Henokh bersahabat dengan Allah. Alkitab mencatat Henokh bergaul dengan Allah. Henokh berteman, Henokh bersahabat dekat dengan Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan Henokh walk, bukan faithfully, walk with God. Berjalan bersama Allah. Nah nanti di NIV Bible itu dikatakan Henokh walk faithfully with God. Henokh berjalan bersama Allah. Dia bukan cuma menjadikan Tuhan sebagai sahabat sehidup semati, bukan cuma menjadikan Tuhan sebagai teman seperjalanannya, tetapi Henokh ini tadi dikatakan walk faithfully, berjalan dengan penuh percaya sama-sama dengan Allah. Berarti apa? Dia diskusi dengan Allah ketika ada sesuatu, bahkan dia bukan cuma diskusi Bapak Ibu, tapi dia menggantungkan kehidupannya sama sahabatnya, yaitu Allah sendiri. Makanya kenapa itu menjadikan Henokh seorang yang sangat-sangat beriman. Bapak Ibu ingat Henokh, cerita tentang Henokh walaupun cuma 3-4 ayat, itu ada di Kejadian pasal 5. Dan saya yakin pada hari itu dosa lagi naik daun, gitu ya. Dosa lagi sangat marak dilakukan oleh orang-orang. Ingat di Kejadian pasal 3, manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pasal 4 nih, Kain dan Habel juga di situ Kain melakukan dosa. Jadi ketika masuk pasal 5 masih banyak dosa-dosa yang hari itu terus dilakukan oleh manusia. Tetapi dikatakan di surat Ibrani bahwa karena imannya, karena dia jalan bareng-bareng dengan Allah nih, karena dia bersahabat, dia bergaul dekat dengan Allah nih, itu membuat dia menjadi seorang yang beriman dan didapati Tuhan sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Keren ya, dia bergaul dekat dengan Allah. Jadi ngobrol sama Allah, nangis sama Allah, ketawa-ketawa sama Allah. Bahkan saya percaya waktu makan pun makan bareng Allah gitu. Jadi kayak
ada sahabat, dia tahu ada Allah di sampingnya. Dan itu akan buat dia jadi makin mantep ketika dia melangkah. Walaupun hari itu ada banyak ancaman, ada banyak godaan. Bahkan mungkin punya pergumulan sendiri si Henokh ini. Henokh didapati sebagai seorang yang bergaul dekat dengan Allah, yang punya iman. Bahkan Bapak Ibu, dia membawa banyak jiwa. Di Yudas ayat 14-16 dikatakan dia memanggil banyak jiwa untuk bertobat dan kembali menjadikan Allah, mengajak mereka ini bertobat, dan mereka ini harus menjadikan Allah sebagai sahabat mereka. Ayo bergaul sama Allah, ayo jalan mau bareng Allah, ayo temenan be Allah. Bersahabat dengan Allah itu sangat indah. Sekalipun lagi dibecek-becek, lagi di momen yang kita gak suka, tapi ketika berjalan sama Allah, ketika dengan iman saya tahu, iya saya lagi jalan sama Allah nih, saya gak sendiri kok. Makanya kan saya ingat khotbah Bang Oja gitu ya, di 13 Desember waktu itu. Bang Oja bilang sahabat itu kan, diambil kutipan anak muda kan, sahabat itu memang tidak akan meninggal. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang tidak meninggalkan kita ketika yang lain itu meninggalkan kita. Itu yang Allah lakukan, bahkan Allah menjadi sahabat yang paling the best buat kita. Sekalipun sahabat yang paling dekat dengan kita di dunia ini tinggalin kita, atau mungkin kita gak mau cerita sama dia, tapi ada Allah. Ada Allah loh. Dan itu akan buat hati itu tenang sekali, ada damai. Makanya lagu yang tadi, takut tahu kan hari esok tapi langkahku tegap. Kenapa tegap? Karena saya punya Allah. Siapa Allah? Bukan cuma Tuhan, tapi juga sahabat saya. Itu yang buat saya mantep ketika saya berjalan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Kalau Henokh tadi didapati sebagai seorang yang bergaul dekat dengan Allah, yang mau membawa orang-orang di dekatnya. Nuh salah satunya, jangan lupa Nuh juga salah satu yang didapati bergaul dekat dengan Allah. Nuh itu adalah cicitnya Henokh gitu ya. Jadi Henokh ini juga bawa cicitnya, keluarganya, untuk bergaul dekat dengan Allah. Dan itulah yang harusnya kita lakukan hari ini gitu ya, bersahabat dengan Allah. Bukan hanya Allah yang datang mendekat, tapi kita pun perlu mendekat Bapak Ibu ya. Bukan cuma Allah yang mau nih jadi sahabat kita, tapi kitanya mau enggak jadi sahabatnya Allah? Itu pertanyaan. Jangan sampai Allah sudah datang mendekat, mau bersahabat dengan kita, tapi kitanya siapa Allah itu ya? Saya nggak tahu ya. Nanti saya sahabatan dengan Allah kalau hidup saya lagi susah lah, nanti baru saya deket-deket sama Allah gitu ya. Ya kalau hidup lagi santai gitu ya, ya nantilah gitu ya. Kayak habis manis sepah dibuang. Kalau nyanyi lagu Yesus tadi ya, bahkan di bulan Desember itu jadi tim song kita. Yesus kaulah sahabatku, kau yang tak pernah jemu-jemu berada di sisiku. Bagaimana kalau lagu itu dinyanyikan sama Tuhan? Apakah kita adalah pribadi yang selalu ada di sisi Tuhan, selalu jarang jalan bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita tidak pernah jemu-jemu berjalan dengan Tuhan? Atau kita seorang sahabat yang munafik, yang akhirnya mengkhianati Tuhan, sang sahabat kita? Mari kita meneladani Henokh, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang yang bersahabat dengan Allah. Ada apa-apa orang pertama yang saya ajak ngobrol Allah. Ada apa-apa, ada susah, ada senang, puji Tuhan. Puji Tuhan itu bukan cuma latah gitu ya. Puji Tuhan, wah thank you Tuhan. Tuhan udah jalan bareng saya, Tuhan kasih keberhasilan ini. Dan saya berhasil sama-sama dengan Allah. Saya berjalan berhasil sama-sama dengan sahabat saya. Contoh Bapak Ibu, patah hati itu salah satu hal yang paling miris sebenarnya dialami oleh anak-anak muda, bahkan saya gitu ya. Jadi patah hati saya sudah berkali-kali berarti sering pacaran ya, salah. Jadi saya pernah mengalami patah hati gitu Bapak Ibu. Dan patah hati itu mungkin terdengar klasik, atau mungkin kalau orang dengar, ya lah patah hati gitu, ketawa-ketawa, ya lah patah hati gitu. Tapi sebenarnya itu sakit tuh Bapak Ibu. Sakit sekali kalau patah hati itu. Buat Bapak Ibu yang pernah patah hati pasti merasakan yang namanya sakit itu ya. Jadi yang biasa ada telepon, gak ada telepon, ada yang biasa ada kontak, ini sekarang gak di kontak gitu. Dan saya pernah mengalami itu, dan saya cuma bilang Tuhan kuatin hati saya gitu.
Dan akhirnya tidak tahu dari mana saya bisa baca satu buku yang menguatkan saya bisa dapat ayat yang memberkati saya. Dan saya mikir, dari mana saya bisa buka ayat kayak gitu, dari mana saya bisa dapat bukunya judul Secret Search gitu ya, bagaimana saya bisa dapat buku ini gitu ya. Tapi dari situ saya pikir, iya, bagaimana itu tuh karyanya Allah, karyanya sahabat kita nih, yang nih tak bantu biar kamu move on, biar kamu makin mengerti artinya berelasi. Dan itu adalah karya sang sahabat kita. Maukah Bapak Ibu berjalan bersama dengan sahabat kita, yaitu Allah? Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya ada frame kosong. Ya, ini frame kosong. Di sini ini melambangkan, ya inilah 2021. Kita nggak tahu frame ini akan diisi seperti apa, Bapak Ibu. Bisa jadi di tengah jalan begitu ya. Di tengah jalan mungkin frame ini diisi dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Atau mungkin diisi dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Kita nggak tahu di 2021 akan ada apa. Tapi satu hal yang pasti, mari jalani dengan berani. Mari jalani dengan langkah yang tegap. Kenapa? Karena saya punya Allah yang sama-sama saya. Karena saya punya sahabat yang selalu hadir buat saya, yang akan selalu menopang saya, sekalipun semua orang ninggalin saya. Ini 1 Januari 2021, dan mari terus berjalan bersama Tuhan, sang sahabat sejati itu. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang mau menjadi sahabat buat setiap kami. Tuhan yang terus mantapkan langkah kami, biarlah sungguh dalam perjalanan kehidupan kami boleh menjalaninya dengan berani, dengan penuh iman. Karena kami tahu kami punya Tuhan, Allah, sahabat terbaik kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang ada di rumah kita katakan bersama-sama, Yesus, Kaulah sahabat. 1, 2, 3, 4. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, Kaulah sahabat. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ku mau selalu bersyukur.
bersama gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nats persembahan terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sang sahabat telah memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah ketulusan kasihnya menggerakkan hati kita, memberikan yang paling baik untuk dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari jemaat kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami kembali bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2020 yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan terus menyertai, memimpin dan memelihara kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih dari semua itu Tuhan, kami mau datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala doa syukur dan ucapan terima kasih kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dalam tutup tahun kali ini ya. Bahkan bisa disambung dengan ibadah buka tahun ya. Ini satu momen yang langka. Sekalipun dalam kaleidoskop itu satu hal yang sangat menyedihkan, menakutkan dengan COVID ini. Tapi gitu ada ya. pengharapan ya, Ya. di tahun 2021 Ya, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, sehingga kita masuk tahun 2021 dengan penuh semangat, nggak takut ya. Nah, kita bisa buat kenangan. Oh ya betul, kita bisa mengabadikan momen ya. Ya, Bisa dan jadi di berkat malah ya. medsoskan, Di medsoskan. masuk Instagram, Betul. masuk Facebook juga ya. Ya, nah, caranya. Gini. Nah, Aku sampai gua handphone ya. ya. Caranya Yuk, adalah ikuti ya, malam ini loh ya, malam ini. kita ya. bisa selfie begitu ya. Kita selfie Selfie, bersama, oke. belakangnya TV atau handphone juga bisa ya. Rekam video Iya. atau foto. Foto Oh, aja, foto. aja. Setelah foto, kemudian Bapak Ibu bisa mengupload ke media sosial masing-masing. Tapi jangan lupa di tag ke IG GKI Sulung Surabaya dan juga Facebook GKI Sulung. Nah, jangan lupa pakai hashtag, nanti contohnya di bawah sini hashtag Natal GKI SS 2020 dan hashtag Sahabat Jangan Takut. Dan satu akun itu berlaku satu souvenir ya, buat yang upload satu akun dapat satu souvenir. Ya, boleh kirim berapa foto, boleh gitu ya. Oke, di hashtag tadi ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu Tunggu semua ya. rame-rame. Oke, dadah, Tuhan berkati. Melangkahlah ke dunia yang sekarang ini apa adanya. Majulah, jangan takut, aku besertamu. Bekerjalah dengan penuh harap, aku sahabatmu ada di sana. Persekutulah dalam kasih, aku ada di tengah-tengahmu. Beritakanlah pada dunia, aku adalah sahabatmu. Mari jemaat kita katakan bersama-sama komitmen kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa berdiri mungkin di rumah. Kita nyatakan kembali bersama-sama lagu ini dari awal. Hidup yang kupilih membuatku semakin berarti bersama Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Lihat sekelilingku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. bersama Bapak Ibu kita bertepuk tangan. 1,
sisiku, kau sumber kuat. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat. 1, 2, 3, go. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Mari kita masuki tahun 2021 dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.